Inikah putri dari keluarga Perdana Menteri, Lin Qi? Biasanya kelihatannya baik hati. Ternyata dalam dirinya begitu tidak tahu aturan wanita. Bener banget. Perempuan cabul yang tak tahu malu. Entah mengandung anak haram dari laki-laki mana. Benar-benar pantas. Wah, badan putri dari keluarga Perdana Menteri ini, kalau diraba ternyata beda ya. Ayo, semuanya lihat. Lihat, ini dia yang berlaga tinggi, istri dari keluarga Perdana Menteri. Dialah yang melahirkan putri ini. Benci, aku sangat benci. Jika bukan karena aku buta, mempercayai iblis yang menyamar sebagai manusia. Jika bukan karena aku mengerahkan seluruh kekuatan keluargaku untuk mendukung serigala yang tak tahu balas budi itu. Ayahku sepanjang hidupnya begitu mulia dan berintegritas. Ibuku lemah lembut dan tahu sopan santun. Mengapa mereka harus mati dengan cara yang mengerikan? Akulah yang menyebabkan mereka celaka. Ayah angkat. Ibu angkat, semua ini karena susu tidak berguna. Susu tidak bisa melindungi kalian. Kalian ikut terseret oleh aib kakak hingga begini. Susu bersujud di hadapan kalian. Tan Susu, dasar wanita keji penipu yang mencuri nama baik. Jika bukan karena kau sengaja menjebakku, mana mungkin aku difitnah? Mana mungkin orang tuaku mati mengenaskan? Kau masih punya muka datang berziarah? Susu, cepat bangun. Jangan sampai jatuh sakit. Keluarga yang kotor dan tidak tahu malu seperti ini, apa yang masih kau pertimbangkan untuk mereka? Kau benar-benar terlalu baik hati. Yang mulia, karena kakak sudah dihukum, sebaiknya ayah dan ibu angkat dikuburkan. Kalau tidak, susu akan sedih. Putri mahkota baru benar-benar mengorbankan keluarganya demi keadilan. Putri dari keluarga Perdana Menteri ini bahkan, sungguh lebih hina dari binatang. Benci. Aku sangat benci kepura-puraan yang menjijikkan ini. Aku benci. Jika ada kehidupan berikutnya, pasti kalian akan kubalas dengan darah. Kakak, kumohon, ajak aku pergi. Aku tidak mati. Rasa sakit yang hebat di sekujur tubuhku hilang. Suara apa ini? Suara itu, Tan Susu. Kakak, aku pasti akan patuh. Aku tidak akan banyak makan di rumahmu. Asal kakak menerimaku sebagai pembantu, itu sudah cukup. Kumohon, kakak. Dijual ke rumah pelacuran. Aku ingat sekarang. Ini pertama kalinya aku bertemu dengan Tan Susu. Dia dijual oleh pamannya yang tidak berguna ke ibu kota. Di depan pintu, dia menolak mati-matian, kepalanya membentur keretaku. Nona, tolonglah aku. Susu adalah putri dari keluarga baik-baik. Dia lebih memilih mati daripada masuk ke sarang iblis ini. Jika Nona tidak menolongku, Susu hanya tinggal mati. Pak. Kasihan sekali, ikut aku pulang ke rumahku. Mulai sekarang kau adik angkatku. Aku di kehidupan lalu, tertipu oleh omonganmu yang penuh sandiwara dan kebohongan, membawamu ke rumahku, membawa serigala ke dalam rumah. Tetapi kali ini, kasihan sekali gadis itu. Dekatlah ke sini, biar ku perhatikan baik-baik. Kena. Ternyata putri Perdana Menteri ini memang bodoh. Bagus, bukankah katamu cuma bisa mati? Kalau begitu, mati sajalah. Bagus sekali. Akhirnya kembali lagi. Aku tidak menyelamatkan si serigala berbulu domba itu. Semua hal keji belum terjadi. Semua masih bisa diperbaiki. Nona muda, kau tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Belum pernah sebaik ini. Tapi, Nona, tadi kau menendang gadis itu sampai terpental di jalan raya, caramu begitu kejam. Orang-orang diam-diam pasti akan menggunjingmu, Oh, begitu, peduli apa aku dengan omongan mereka. Aku di kehidupan lalu, setiap ada waktu selalu membagikan bubur, menolong para korban bencana. Jika ada keluarga yang kekurangan beras, jika ada anak yang sakit parah, keluargaku tidak pernah pelit. Aku rasa aku telah berlaku baik pada semua orang, tetapi saat aku jatuh dan diarak keliling kota, orang pertama yang menyerangku dengan pukulan dan tendangan, dan merobek pakaianku, adalah rakyat rendahan yang pernah kubantu.
Chunsing, sampaikan perintahku. Untuk posko bubur kita di luar kota, segera cabut. Tutup semua toko yang tersebar. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi bantuan bahan yang diberikan. Nona, mengapa begini? Kenapa? Tentu saja karena sebentar lagi, akan mewabah penyakit mengerikan di ibu kota. Tidak ada alasan, kau segera lakukan. Ayah, ibu. Ayah, ibu. Anak ini kenapa berlari-lari pulang? Tidak takut jatuh? Kier, jangan takut. Ibu datang. Kalau sampai jatuh dan sakit, kau akan menangis memanggil ibu lagi. Bu, aku hanya merindukanmu. Bu, seumur hidupku, aku tidak akan membiarkan ibu dan ayah mengalami sedikit pun kesulitan. Apa maksudmu dengan sulit? Bukankah kau hanya pergi jalan-jalan? Kenapa pulang seperti orang yang berubah? Kepala rumah tangga. Segera tarik dana dari kas keluarga, beli banyak kayu bakar, beras, daging asin, dan arak keras. Beli habis semua obat pencegah wabah yang ada di kota, penuhi gudang-gudang di halaman belakang. Baik, Ambil lagi sejumlah uang untuk dibelikan senjata yang layak, berikan kepada para pengawal rumah yang terpercaya, beri satu untuk masing-masing, berpatroli siang dan malam. Jangan biarkan seekor lalat pun masuk. Nona, apa ini mau berperang? Lakukan saja apa yang kukatakan. Di kehidupan sebelumnya, Tan Susu mengambil barang-barang dari kediamanku untuk berpura-pura dermawan di luar sana, sehingga persediaan rumah jadi menipis. Dan dia juga membawa wabah masuk ke rumah. Kali ini aku tidak akan lagi bersikap lemah hati. Aku harus menjaga seluruh keluargaku, melewati bencana dengan berkecukupan. Dengan semua ini, cukup untuk rumahku bertahan menghadapi kelaparan dan wabah yang akan datang. Ayah, ibu, Kier, cepat ke sini. Aku baru saja pulang dan melewati Zui Chunlu. Aku menyelamatkan seorang gadis malang dan membawanya pulang. Cocok menjadi teman untuk Kier kita. Gadis ini dipukuli sampai babak belur. Masih menangis ingin menjaga kesuciannya. Kulihat dia berkelakuan baik, jadi kubawa pulang. Kak, di kehidupan sebelumnya dia merayumu dengan cara ini. Pada akhirnya, kakak mati mengenaskan di tangannya. Bahkan matanya tidak terpejam. Nona, Nyonya, aku hanya minta sedikit makanan. Kumohon, izinkan aku tinggal. Anggap saja kasihan pada kucing atau anjing. Bahkan kalau aku disuruh kerja yang paling kotor dan paling berat, aku akan selalu mengingat budi baik Nyonya. Ah, sudahlah. Kalau begitu, biarkan dia tinggal. Terima kasih, ibu. Kubilang juga keluarga kita punya hati yang baik. Hanya saja, orang dari luar yang asal-usulnya tidak jelas ini, menaruhnya di dekat Kier itu tetap tidak membuatku tenang. Biarkan dia tinggal di halaman. Jadikan dia pembantu kasar untuk kerja bersih-bersih. Ternyata aku dijadikan pelayan? Baiklah, terima kasih, Nyonya. Tunggu, kamu tadi bilang, asal bisa tinggal, kerja paling kotor pun mau. Lalu bagaimana dengan Nona Susu tadi? Katanya mau mandiri, mau kerja yang paling kotor. Ternyata itu hanya kebohongan untuk membuat ibuku luluh. Kier, Susu itu anak orang baik-baik, mana bisa dia disuruh kerja kotor, kalau sampai tersiar berita. Orang lain pasti mengira keluarga kita kejam. Kak, kamu tahu? Di luar ibu kota sekarang, beberapa tempat sudah mulai terkena wabah. Penyakit ini punya masa inkubasi. Tan Susu asal-usulnya tidak jelas. Siapa tahu dia membawa penyakit atau tidak. Kalau dia membawa penyakit dan tiap hari bersih-bersih di halaman dalam, bukankah itu akan menulari seluruh keluarga? Ayah setiap hari harus menghadap ke istana. Kalau ayah tidak sengaja tertular, lalu menulari Baginda, itu kejahatan berat yang bisa memusnahkan seluruh keluarga. Kak, apa kamu berani bertanggung jawab? Ini menyangkut nyawa seluruh keluarga. Betul, tidak boleh lengah. Karena Nona Tan Susu sendiri sudah bilang, demi bisa makan, dia mau melakukan apa saja. Pasti dia juga sangat rela membuang tinja. Ya. Asal bisa tetap tinggal, Susu mau membuang tinja. Pelajaran dari kehidupan lampau mengajariku, daripada membiarkanmu di luar berbuat macam-macam, lebih baik mengikatmu di depan mata. Melihatmu membusuk perlahan di lumpur, Wah, kenapa yang membersihkan kotoran ini gadis kecil?
Bukankah dulu pekerjaan kasar seperti ini selalu dilakukan para lelaki kasar? Aku dibawa ke sini oleh tuan muda. Tadinya aku dijanjikan untuk menyapu halaman saja. Entah kenapa, Nona itu. Dia bersikeras. Oh, ternyata itu diatur oleh Nona. Nona memang selalu baik hati. Dia pasti punya maksud tersendiri mengatur begini. Lagi pula, kamu datang ke sini memang untuk jadi pembantu. Tidak jauh beda antara pembantu yang menyapu dan yang membersihkan kotoran. Kalau begitu, bersihkan kotoranmu dengan baik. Cepat sedikit, jangan berlama-lama. Bau busuknya bikin aku mau mati. Lin Qi, beraninya kau menghinaku seperti ini. Suatu hari nanti, ku buat kau hidup menderita melebihi mati. Tan Susu mengeluh kemana-mana di rumah itu, ingin mencari simpati. Di kehidupan sebelumnya, aku membawanya sebagai adik angkatku. Tentu saja semua orang sangat hormat padanya. Sedangkan di kehidupan ini, dia masuk ke rumah ini sebagai pembantu. Pekerjaan seperti itu memang sudah kewajibannya, jadi tidak akan ada yang bersimpati lagi padanya. Di kehidupan ini, hidupnya pasti tak akan mudah. Chun Xing sedang memperbesar persiapan semua kebutuhan dan berbelanja dalam jumlah besar, terutama obat-obatan dan bahan makanan. Baik, Nona. Tapi, Nona sekarang berganti pakaian begini, mau pergi kemana? Ke Chun Xuan Lu. Nona, Anda datang ke Chun Xuan Lu? Kalau ini sampai tersebar, orang lain mungkin akan. Takut apa? Takut orang bilang aku, Putri Perdana Menteri, tidak tahu malu. Chun Xuan Lu adalah tempat paling bejat di seluruh ibu kota. Rumah pelacuran, rumah judi, bahkan rumah pelacuran lelaki. Tempat kebejatan apapun yang bisa dibayangkan, semuanya ada di sini. Hanya orang yang paling bejat dan paling mesum yang datang ke sini untuk berfoya-foya. Nona, tempat ini terlalu kacau. Sebaiknya kita pulang saja. Ikuti aku. Tapi justru orang bejat seperti inilah yang kucari. Yang menyebabkan kematianku di kehidupan lalu bukan hanya Tan Susu. Yang ingin kubalas tentu bukan hanya dia. Tuan yang mulia, maaf sekali, di dalam sedang ada tamu. Oh, Tuan, silahkan masuk. Pangeran ke-6 yang terkenal bejat. Song Lin, Pangeran ke-6. Maukah kamu membuat kesepakatan denganku? Lin Qi, putri ke-7 yang legendaris, apa kesepakatan yang bisa aku buat denganmu? Karena kau sudah menemukan pangeran ke-6, tentu saja ini transaksi besar. Apa calon putri mahkota sangat menaruh minat padaku? Kalau Song Qi tahu, apa kau tidak takut dia salah paham? Kaisar yang berkuasa tidak hanya punya satu putra. Pangeran ketiga lemah sakit-sakitan, pangeran kelima biasa-biasa saja. Song Qi baru saja pangeran ke-7, dan pangeran ke-6 di depan mata yang katanya tidak bermoral ini, sebenarnya adalah serigala yang berpura-pura tidur. 3 bulan lalu, kebakaran di kediaman gubernur menghanguskan buku catatan. 2 bulan lalu, pajak garam di Jiangnan lenyap tanpa jejak. Sebulan lalu, Yang Mulia Kaisar tiba-tiba sakit kepala. Siapa sebenarnya? Tangan ini datang cepat dan kuat. Kekuatannya memberitahuku, dia benar-benar berniat membunuhku. Tapi aku tahu, dia pasti tidak akan mencekikku sampai mati. Dia pasti akan berpihak padaku. Nona, tadi sungguh menakutkan. Hampir saja kau dibunuh. Tidak apa-apa. Tanpa dukunganku, entah Song Qi, bunga manja rumah kaca ini, masih bisa bertahan dari gigitan rubah Song Lin, bertahan hidup. Song Qi. Sudah larut malam, kenapa dia ada di sini? Tidak kusangka, ternyata bertemu dengan pertemuan Tan Susu dan Song Qi di kehidupan ini. Kak Qi, tidak kukira aku bisa bertemu denganmu di sini. Sejak kita berpisah 10 tahun lalu di Tingzuju, aku pikir tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Susu, ternyata itu kau. Kenapa kau ada di sini? Bukankah kau seharusnya di Tingzhouju? Kenapa bisa begini? Bukankah seharusnya dia memelukku dengan penuh iba? Kenapa dia masih berdiri jauh di sana? Aku, Kak Qi, sejak aku menyelamatkanmu dari air 10 tahun lalu, aku jadi menderita penyakit lemah tubuh. Ayah dan ibuku tidak mau mengobatiku. Jadi aku hanya bisa melakukan pekerjaan kasar di rumah. Bau kotoran di tubuhku ini, bau itu juga terpaksa kualami. Sejak ibuku meninggal 2 tahun lalu, pamanku. Apa yang terjadi dengan pamanmu? Paman menyuruh orang menjualku ke rumah pelacuran. Gaya memelas ini, dipadukan dengan pakaian beraroma daun padi ini,
benar-benar sandiwara yang bagus. Songqi, aku ingin melihat, kau, pangeran yang sombong ini, apakah kau benar-benar rela merendahkan diri untuk memeluk segumpal kotoran? Beraninya dia berbuat begini, padahal dia itu pamannya kamu. Bahkan sampai mati kelaparan, dia tetap harus melindungimu sebagai keponakannya. Tindakan menjual keluarga demi keuntungan ini sungguh lebih hina dari binatang. Kaki, aku benar-benar takut. Tenanglah. Karena aku sudah bertemu denganmu, aku pasti tidak akan membiarkanmu menderita lagi seperti ini. Kaki, apa kamu akan membawaku pergi? Aku paling tahu karakter Songqi. Dia tumbuh di bawah lindungan permaisuri, sifatnya ragu-ragu dan tidak tegas. Tidak pernah merasakan susah. Dia juga suka bersikap paling bermoral dalam segala hal. Sesampainya kamu di kediaman Perdana Menteri, tidak usah jadi pelayan lagi. Benarkah? Keluarga Perdana Menteri itu besar dan kaya raya, tidak akan kekurangan satu piring nasi untukmu. Begini saja, aku suruh Linki mengangkatmu sebagai anak angkatnya. Yang Mulia Pangeran ke-7? Kenapa kamu ke sini? Kamu sudah pulang, Ki. Ibu Suri memintaku untuk membuatkanmu kartu festival Zauje. Sudah beberapa hari aku tidak melihatmu. Aku sangat merindukanmu. Melihat wajah munafik ini lagi, hatiku hanya merasa sangat jijik. Ki, dia itu penyelamat hidupku. Waktu kecil, aku pernah terlantar di desa. Dia menolongku ketika itu. Tak kusangka sekarang dia menjadi pelayan di kediaman Perdana Menteri. Oh, benarkah? Sungguh kebetulan, tak kusangka pelayan di rumah kami, ternyata punya hubungan dengan pangeran. Dia sudah banyak menderita karenaku. Menurutku aku harus menjaganya dengan baik. Bagaimana jika, Ki, kamu keluarkan uang untukku, biar kuangkat dia sebagai adik angkat. Karena dia penyelamat sang pangeran, jadi tidak pantas jika dia tetap menjadi pelayan. Panggil orang ke sini. Nona Tan adalah tamu terhormat. Masa dia masih mengerjakan tugas hina seperti Dao Ye Xiang? Cepat, perlakukan dia dengan baik. Biarlah pangeran ke-7 membawanya kembali ke istana. Tidak bisa begitu. Mana mungkin aku membawa orang yang tak jelas asal-usulnya masuk ke istana. Bukan begini, Ki. Maksudku bukan begitu. Aku hanya merasa aturan istana sangat ketat, takut dia tidak akan bisa menyesuaikan diri. Kamu hanya egois dan terbiasa mengabaikan orang lain, hanya memikirkan nama baik dan kepentinganmu sendiri. Baginda tidak berencana membawanya kembali? Kalau begitu, biarkan Nona Tan kembali ke rumahnya sendiri untuk menetap. Tidak, sama sekali tidak bisa. Kakaki, aku tidak bisa kembali. Pamanku yang kejam itu sudah lama berutang judi di luar. Dia mengancam akan menjualku ke tempat yang hina untuk melunasi utang. Susu sekarang sudah tidak punya rumah. Wah, ternyata seperti itu. Kasihan sekali. Kalau begitu, mau tidak mau Baginda yang harus mengaturnya. Biarkan Nona Tan tinggal di rumah di luar. Baginda pasti tidak tega membiarkan penyelamatnya terlantar di jalan, kan? Aku tidak tahu hal-hal seperti ini. Aku tidak paham urusan menyewa rumah atau membeli pekarangan. Kamu tahu sendiri. Aku tidak punya uang lebih. Aku tentu tahu selir liang itu suka gengsi, selalu mementingkan kemewahan, tapi gaji pangeran dan selir sangat sedikit. Selama bertahun-tahun, semuanya hanya mengandalkan keluargaku, keluarga Perdana Menteri, untuk mengeluarkan uang dan tenaga. Itulah yang menjaga kejayaanmu, Songqi. Ini hadiah dariku untuk kalian. Lalu bagaimana ini? Masa iya, penyelamat nyawamu terus menjadi babu pembuang kotoran di rumahku? Atau apa Baginda benar-benar tega membiarkannya tidur di jalan? Aku tentu akan mencari cara untuk menempatkannya. Tidak usah repot, Kier. Kakaki, ini tempat yang kau sediakan untukku. Susu, bersabarlah dulu. Masalahku hidup terlantar di desa tidak boleh tersebar. Identitasmu sebagai penyelamatku untuk sementara tidak bisa diumumkan. Kakaki, aku tidak takut menderita. Asal bisa di sampingmu, itu sudah cukup. Sudahlah, jangan menangis. Beberapa hari lagi adalah festival bunga, aku berjanji padamu. Bagaimana kalau aku mengajakmu melihat dunia? Chunsing, sampaikan pesan. Apa perintah Nona? Sampaikan perintah ini, katakan bahwa aku akan mengambil semua uang yang bisa kupakai, ambil semuanya, untuk mendirikan panti wanita, dan menyumbangkan banyak barang ke perbatasan. Panti wanita, Nona? Mengapa Nona melakukan ini? Kenapa harus menghabiskan semua harta keluarga? Tentu saja agar seluruh kota tahu, aku Linki sudah tidak punya uang.
Songqi, Liang Fei, di kehidupan ini aku ingin melihat tanpa uang dan hartaku sebagai penyangga kalian dengan trik ini, bagaimana kalian bisa menjaga gengsi. Bukankah Nona Lin sudah menghabiskan semua hartanya? Kenapa masih memamerkan bahan makanan dan obat-obatan? Katanya dia mendirikan rumah penampungan wanita, khusus menampung perempuan yang tidak punya rumah. Juga memberikan pengobatan dan obat gratis untuk rakyat miskin. Inilah benar-benar keteguhan hati keluarga Perdana Menteri. Setelah masuk ke rumah perempuan ini, kalian bukan lagi orang yang tidak punya tempat bergantung. Yang bisa membaca mengajari pembukuan. Yang bisa pengobatan belajar ilmu obat, yang bisa menjahit membuat baju hangat. Tidak ada yang akan memperlakukan kalian seperti barang dagangan. Terima kasih, Nona Lin, telah menyelamatkan kami. Tidak usah berlutut. Dalam hidup, hal yang paling tidak seharusnya dipelajari adalah berlutut. Di kehidupan sebelumnya, aku menolong orang dengan ceroboh. Uang dan hartaku bagikan, tapi diambil oleh orang jahat untuk mencari nama dan pamer. Kali ini, setiap butir beras, setiap bungkus obat, harus digunakan untuk orang yang benar-benar membutuhkan. Budi baik Nona Lin yang besar akan kami semua di rumah ini ingat dalam hati. Jika Anda berkata satu kata saja, kami siap menghadapi apapun. Yang kuminta bukan kalian mengorbankan diri, tapi kalian hidup, dan membuat lebih banyak orang hidup. Di luar ibu kota, 3 daerah, Chunxi, Qingxi, dan Nanwan, letaknya rendah. Jika hujan deras berhari-hari, mereka yang pertama tertimpa bencana. Juga daerah rakyat biasa di barat kota, rumah-rumahnya padat. Jika wabah muncul, pasti menyebar sangat cepat. Nona, maksud Anda akan ada bencana besar? Aku hanya mencegah sebelum terjadi. Pertama, beli obat-obatan sesuai harga pasar, tidak boleh menaikkan harga seenaknya, tidak boleh memaksa menjual. Semua obat yang dibeli dari petani obat, semua dicatat nama, jumlah, dan harganya. Kedua, di rumah perempuan dirikan 3 tenda obat dengan harga terjangkau. Rakyat miskin mengambil obat dengan kartu penduduk, tidak dipungut biaya. Rakyat biasa membeli obat seharga modal. Jika keluarga kaya ingin mengambil obat, harus menyumbang beras ke lumbung amal. Ketiga, beli karung pasir, tali rami, dan papan kayu. Semua kirim ke kantor pertahanan kota untuk didaftarkan. Diberi stempel resmi, siapapun tidak boleh memakainya tanpa izin. Nona, ini berarti Anda akan menaruh uang keluarga Perdana Menteri seluruhnya pada rakyat? Uang bisa dicari lagi. Kalau nyawa hilang, semua hilang. Aku benci Songqi, benci Tan Susu. Tapi aku tidak boleh menjadi orang seperti mereka karenanya. Aku ingin balas dendam. Tapi aku juga ingin ayah dan ibuku tahu. Putri yang mereka didik tidak menodai kehormatan keluarga Perdana Menteri. Nona Lin, yang mulia selir, yang mengundang Anda, katanya, festival bunga semakin dekat, ada urusan penting yang ingin dibahas dengan Anda. Nona, dia mungkin datang minta uang lagi. Pergi, biar dia tahu uang keluarga Perdana Menteri sudah punya tempat yang lebih layak untuk digunakan. Hamba menghadap Nyonya Liang. Kier, kenapa sudah lama tak datang ke istana? Aku kira kamu berselisih dengan Kier. Akhir-akhir ini hamba sibuk mengurus bengkel wanita dan gudang pos. Benar, tak sempat kemana-mana. Perempuan-perempuan tak berdaya di bengkel itu, cukup beri mereka makan saja. Untuk apa kamu repot-repot memikirkannya? Di mata Nyonya, mereka hanya layak diberi makan. Namun di mata hamba, mereka juga rakyat kerajaan. Festival Huazhao adalah perhelatan besar yang dihadiri banyak negeri. Aku punya banyak urusan. Perbendaraan istana juga tidak cukup. Bagaimana kalau kali ini seperti biasanya saja? Bantulah aku berbagi beban. Ini apa? Buku kas bengkel wanita. Dari uang pribadi hamba yang tersedia, sebagian besar telah digunakan untuk gudang pos, tenda obat, pencegahan wabah, dan pengairan. Pembukuan dibuat 3 rangkap, 1 disimpan di kediaman Perdana Menteri, 1 dikirim ke kantor gubernur untuk arsip, dan 1 lagi akan diserahkan kepada Baginda. Jika Nyonya kekurangan dana untuk festival Huazhao, hamba tentu bisa membantu. Namun, jika dana itu diambil dari gudang pos, maka dalam pembukuan harus dicatat bahwa Nyonya Liang, untuk menyelenggarakan jamuan kenegaraan, meminjam sementara dana bantuan bencana. Kamu menggunakan Baginda untuk menekan aku. Hamba tidak berani. Hamba hanya khawatir jika nanti benar-benar terjadi bencana, rakyat bertanya mengapa tenda obat tidak punya obat, dan mengapa pos tidak punya beras. Hamba tidak sanggup menanggung tuduhan ini. Kamu ingin memakai uang keluarga Perdana Menteri untuk menjaga gengsimu. Boleh, asal kamu berani mengaku di depan semua orang, bahwa gaya hidupmu lebih penting daripada nyawa rakyat. Nona, tadi wajah Nyonya Liang masam sekali. Dia bukannya tidak punya uang, dia cuma tak mau kehilangan gengsi. Lalu bagaimana dengan festival Huazhao?
Jika dia mau sederhana, tidak akan ada masalah besar. Jika dia berniat buruk demi gengsi, dia akan menuai akibatnya sendiri. Nona itu adalah Tan Susu. Karena pakaian untuk festival Huashao, dia mengamuk di aula. Bukankah dia sudah ditempatkan pangeran ketujuh di rumah pribadi? Masa masih berani kembali? Ada orang yang kalau tak dapat untung, akan merasa semua orang berhutang padanya. Kak, aku tahu kamu tidak suka padaku. Tapi aku tetap mau pergi ke festival Huazhao. Masa harus pakai baju seperti ini? Baju ini bukan pemberianku. Bukan kau. Pasti itu disiapkan langsung oleh pangeran ketujuh untukmu. Karena itu adalah keinginan pangeran. Dick, mengapa kau begitu menolaknya? Kaki malah menyuruhku memakai baju jelek ini. Lagi pula, selir liang sekarang sedang menggalakkan penghematan. Dick, jika kau berpakaian lebih sederhana, orang pasti akan memujimu karena kau pengertian. Tapi di festival bunga itu ada begitu banyak orang terhormat. Kalau aku berdandan seperti ini, bukankah aku akan diremehkan? Kemuliaan sejati tidak pernah berasal dari pakaian. Terlebih lagi, sekarang wabah mulai merebak di luar ibu kota. Semua orang di bengkel perempuan sedang terburu-buru membuat jaket kapas, merapikan obat-obatan. Dick, jika kau benar-benar peduli, daripada membeli satu set pakaian mewah, lebih baik menambahkan beberapa selimut untuk para korban bencana. Aku tentu juga menyayangi rakyat. Kalau begitu bagus, Chun Sing, ambilkan buku donasi dari bengkel perempuan, silakan Nona Tan juga menuliskan nama. Aku tiba-tiba teringat, pangeran ketujuh masih menungguku. Aku pergi dulu. Begitu soal uang sumbangan, lari lebih cepat dari kelinci. Dia tidak akan menyerah. Apa ini? Nona Tan, ini adalah gaun yang tadinya disiapkan Nona Lin untuk Kak Huazhao. Aduh, perutku sakit sekali. Tolong Nona Tan bantu mengantarkannya ke kediaman Nona Lin. Apa haknya? Apa haknya? Lin Qi selalu punya barang yang terbaik. Aku hanya mengambil kembali semua yang seharusnya menjadi milikku. Nona, Anda tahu dia akan mencuri, mengapa Nona tetap menyuruh Nyai memberikan baju itu padanya? Jika hanya untuk mempermalukannya, apakah orang akan mengira Nona terlalu kejam? Gaun ini bukan gaun biasa. Ini dulunya dipakai ibuku saat muda. Beberapa hari lalu aku sudah memutuskan untuk menyumbangkannya ke bengkel perempuan. Semua hasil amal akan digunakan untuk tenda obat. Jadi Tan Susu tidak hanya mencuri gaun Nona, melainkan barang amal untuk korban bencana. Dia boleh membenci kemiskinan dan mencintai kekayaan, boleh juga mendambakan ketenaran. Tetapi jika dia berani mencuri uang yang menyelamatkan nyawa, maka semua orang harus melihat sifat aslinya. Saya mengerti. Besok saya akan menempelkan daftar amal lebih dulu, agar semua orang tahu bahwa gaun ini untuk amal. Jangan membumbui, tulis saja faktanya. Kebenaran itu sendiri cukup untuk membuatnya tidak punya tempat bersembunyi. Kier, kau sudah menggunakan begitu banyak uang dan makanan. Kenapa tidak membicarakannya dengan ayah lebih awal? Aku takut ayah sayang uang. Terlebih lagi takut kalau terlambat. Terlambat apa? Ayah masih ingat beberapa waktu lalu, ada beberapa laporan aneh dari luar daerah yang diajukan oleh Dewan Pengawas, dan juga laporan tentang tanggul sungai yang sudah lama rusak. Kamu khawatir wabah dan banjir akan terjadi bersamaan? Bukan khawatir, tapi harus dicegah sejak dini. Nenek moyang keluarga Lin berpesan, saat kaya jangan lupa menolong sesama. Kier, kamu benar. Di kehidupan sebelumnya, aku membuat ayah dan ibu menanggung nama buruk. Di kehidupan ini, aku ingin semua orang tahu, keluarga Perdana Menteri tidak pernah menjadi perusak negara. Sidang pagi besok, aku akan menyampaikan catatan amal ini kepada Baginda. Jika benar terjadi bencana, keluarga Perdana Menteri siap membantu istana menanggulangi bencana. Aku masih punya satu permintaan. Katakan. Ayah, tolong awasi gudang penanggulangan banjir di Kementerian Pekerjaan, karung pasir, papan kayu, dan kapur tohor. Kurang satu saja bisa merenggut nyawa. Kamu curiga ada yang akan menyalahgunakan perlengkapan banjir? Saat orang sedang nekat bangkit, barang penyelamat nyawa pun berani mereka jual. Besok adalah festival bunga. Semua orang akan melihatnya. Ibunda bilang dana festival bunga kurang. Menyuruhku mencari jalan. Sialnya, Lin Qi lagi-lagi menutup mulut dengan amalnya. Kak Qi, Lin Qi memang sengaja. Dia jelas punya uang, tapi dia lebih suka memberi obat kepada rakyat jelata itu daripada membantumu. Dulu dia tidak seperti ini.
Sekarang dia hanya mengandalkan nama besar keluarga Perdana Menteri. Dia ingin menginjakmu dan selir liang untuk pamer. Jika besok dia mendapat pujian dari Baginda, kamu mau apa? Benar-benar gratis. Nona Lin bilang, keluarga miskin tidak perlu membayar. Jika kelak punya tenaga, datanglah ke tenda obat untuk membantu merebus air dan memikul kayu bakar. Nona, obat-obatan sesuai perintah Anda, semua biaya masuk catatan, tidak ada untung pribadi sedikit pun. Tapi kalau terus begini, uang akan habis sangat cepat. Kalau cepat habis, berarti digunakan untuk menyelamatkan nyawa, nilainya sepadan. Nona, tanah dan toko atas namamu sudah banyak digadaikan. Tanah dan toko bisa ditebus kembali. Kalau rakyat mati, mereka tidak akan kembali. Nona, sesuai dengan denah Anda, di 7 titik dataran tinggi sudah didirikan tenda. Jika benar terjadi banjir, setidaknya bisa menampung ribuan orang. Prioritaskan evakuasi orang tua, anak-anak, ibu hamil, dan orang sakit. Kamu tega juga. Ketika orang lain tahu tentang bencana ini, mereka hanya berpikir untuk menimbun barang demi keuntungan. Tapi kamu memberikan semua yang bisa menghasilkan uang untuk menyelamatkan orang. Menyelamatkan orang bukanlah bisnis yang merugi. Itu perkataan yang baru. Jika hati rakyat tenang, ibu kota tidak akan kacau. Ibu kota tidak kacau, baru ada kesempatan bagi pemerintahan untuk melihat siapa saja yang hanya bisa mengisap darah dan tak berguna. Maksudmu Song Qi? Itu permaisuri negara Huasao. Dia pasti ingin merebut kembali hati kaisar. Jika ada yang memberinya jalan pintas, dia pasti akan mengambilnya. Jalan pintas apa? Di sana, Bahan-bahan untuk penanggulangan banjir? aku sudah meminta ayahku melapor ke istana untuk mendata ulang semua perlengkapan penanggulangan banjir di berbagai tempat. Tetapi jika ada orang yang sangat berani, masih berani menjual secara ilegal barang-barang penyelamat nyawa, itu bukan berarti aku menjebaknya, melainkan dia sendiri yang meletakkan pisau di leher rakyat. Aku sudah menyuruh orang untuk diam-diam mengawasi gudang Kementerian Pekerjaan Umum. Begitu ada yang memindahkan barang-barang, catat segera tujuan kereta kuda dan pejabat yang menanganinya. Ingat, awasi saja, jangan hentikan. Mengapa Nona tidak langsung menghentikannya? Kalau kita hentikan sekali, dia akan melakukannya lagi. Hanya dengan membiarkan Baginda dan semua pejabat istana melihat sendiri bahwa demi bangkit lagi, dia bahkan berani menginjak-injak jalan hidup rakyat. Barulah Song Qi tidak punya kesempatan lagi untuk bangkit. Kamu menyelamatkan rakyat, sekaligus membunuh musuh. Lin Qi, permainanmu lebih mantap daripada yang aku bayangkan. Ini bukan permainan. Ini adalah nyawa manusia. Sampaikan perintah ini, besok pagi-pagi, buka semua tenda obat di kawasan wanita. Siapkan bubur panas di tempat pengungsian dataran tinggi dan kirim karung pasir ke gerbang kota untuk penanggulangan banjir. Jika hujan lebat tidak berhenti, segera pindahkan rakyat. Baik. Di saat semua negara datang memberi penghormatan, tiba-tiba terjadi wabah sebesar ini. Banyak yang tewas dan terluka. Kamu sebagai pejabat yang bertugas mengawasi, tidak menyadarinya sama sekali, seperti orang buta dan tuli. Aku memberimu waktu setengah bulan, harus menumpas wabah ini, dan mengembalikan citra baik Dacheng. Jika tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Kier, ayahanda sangat marah. Ayahanda sangat murka. Dia menyuruhku meredakan wabah ini dalam setengah bulan. Cepat bantu aku mencari jalan keluar. Cepat pinjamkan aku uang dan orang dari rumah Perdana Menteri. Yang mulia, Nona sedang sakit. Kier sakit. Di saat seperti ini, kenapa dia tidak sakit di waktu lain? Kenapa harus sakit di saat ini? Yang mulia, sebelumnya demi mendoakan Paduka, dia berlutut di atas batu yang dingin selama 3 hari 3 malam. Sekembalinya, dia langsung jatuh sakit. Bagaimanapun juga, biarkan Kier bangun dulu. Kediaman Perdana Menteri tidak boleh mengabaikanku di saat genting ini. Jika aku jatuh, dia juga akan terkena imbasnya. Nona sekarang demam tinggi dan mengigau. Bahkan masih tidak sadarkan diri, belum makan dan minum sama sekali. Sepertinya dia tidak bisa membantu Paduka. Yang mulia, malam sudah larut, udara pun dingin. Nona masih demam tinggi, dia masih tidak sadarkan diri. Sebaiknya Paduka kembali, jangan sampai kesehatan Paduka terganggu. Sialan. Song Qi, tanpa bantuan kalian dari kediaman Perdana Menteri, sudah dimarahi ayahanda di depan istana. Dia benar-benar kehilangan muka. Pertama, dia tidak punya uang. Kedua, dia tidak punya orang kepercayaan. Selain tidak tegas, dia juga tidak punya strategi.
Beberapa hari ini di rumah dia gelisah seperti semut di atas wajan panas, benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Tidak hanya itu, di sisi lain, Liang Fei juga sedang ngamuk. Dia tidak punya uang untuk mengadakan festival bunga. Dia malah punya ide gila, ingin menjual barang-barang pemberian kaisar untuk mencari uang. Akhirnya dia tertangkap basah. Dia menjadi bahan tertawaan seluruh istana. Citra dirinya yang bersih, yang dibina susah payah selama bertahun-tahun, hancur total dalam semalam. Melihat mantan tunanganmu begitu terpuruk, hatimu iba. Sekarang kau masih bisa berhenti. Iba? Aku hanya merasa hukuman ini masih jauh dari cukup. Songqi dan selir Liang adalah kesayangan Baginda. Sudah bertahun-tahun mendapat kasih sayang yang begitu besar. Jika hanya gagal dalam tugas, hanya mempermalukan diri di istana, itu masih jauh dari cukup untuk membuat Baginda benar-benar membuangnya. Kudengar ada pejabat yang pernah berbuat kejahatan besar, sedang mencari pertolongan tapi tak ada yang membantunya, membawa setumpuk uang perak untuk mencari jalan keluar. Pangeran ke-6, maukah kau repot-repot pergi ke sana? Tunjukkan padanya jalan keluar. Sesuai keinginanmu. Beginikah gaya kerajaan Dacheng? Kulihat perjamuan kerajaan yang disebut-sebut ini bahkan tak sebaik perayaan desa terpencil yang dulu kubantu. Jangan-jangan negaramu menganggap kami mudah ditipu. Di kehidupan lampau, Istana Perdana Menteri menggelontorkan uang asli demi menjaga kehormatan Huazhao. Di kehidupan ini, tanpa uang Istana Perdana Menteri aku ingin lihat, kalian pakai apa untuk jaga gengsi? Ada apa ini? Ampun, Baginda. Aku hanya ingin serba sederhana. Anggap saja doa untuk negeri. Aku lihat wabah melanda ibu kota akhir-akhir ini. Rakyat hidup sengsara. Makanya aku buat semuanya sederhana. Dasar perempuan bodoh. Aku susah payah menyembunyikan wabah demi nama baik Dacheng. Kau malah mengungkapkannya di depan umum. Oh, wabah? Rakyat sengsara? Jika selir Liang begitu peduli pada rakyat, kenapa tak langsung batalkan festival bunga ini? Diadakannya saja sangat sederhana, tapi tak ada penghematan sama sekali. Memangnya, apa tradisi negara kalian? Saat rakyat sedang susah, malah pelit, membuang-buang uang, cuma untuk pencitraan. Tiar, kau memang pintar. Bantu ibu bicara dong. Cepat cari cara untuk selamatkan menteri itu. Membatalkannya berarti tak sopan dan tak bermoral. Mengadakan jamuan sederhana tidak menelantarkan tamu jauh juga tak lupa pada penderitaan rakyat. Itulah wibawa negara besar. Anggur yang kalian minum hari ini dan nasi yang kalian santap semua dari panen tahun ini bukan barang mewah tapi hasil kerja keras rakyat. Sang menteri ingin lewat jamuan ini bersama kalian merenungkan pentingnya rakyat. Benar, akar negara adalah rakyat, bukan pada kemewahan. Jika memang begitu, kami kagum pada menteri dan Baginda yang mencintai rakyat. Tan Susu, Nona Tan, hadir. Nona ini berpakaian sangat mewah. Apa mungkin ini seorang putri sah dari negara kalian? Tuan ini terlalu memuji. Saya bukan putri, hanya seorang gadis petani biasa. Hari ini karena waktu kecil dulu aku pernah menolong Pangeran ke-7. Pangeran ingat budi baikku. Jadi dia khusus mengundangku ke jamuan istana ini. Kaki, lihat, bajuku ini bagus enggak? Seperti monyet memakai mahkota. Sungguh luar biasa. Wah, katanya gadis petani biasa. Wah, katanya ikut merasakan susahnya rakyat. Tadi Pangeran ke-6 berkata, karena memahami pahitnya bertani, makanya jamuan dibuat sangat sederhana. Ternyata, seorang wanita petani paling biasa di negara kalian saja, bisa berpakaian lebih mewah daripada ratu. Negara kami 100 kali lebih mewah. Tampaknya semua kata-kata menyentuh yang baru saja kalian ucapkan hanyalah omongan palsu untuk menipu kami para pendatang. Jika negara Chen besar, memang seperti itu tidak menganggap kami ini ada jamuan munafik. Ini tidak perlu dimakan. Ayo kita pergi. Ayahanda, anak Anda aku tidak tahu mengapa dia berpakaian seperti ini. Pakaian ini milik Lin Qi. Ucapannya benar. Pakaian ini sebenarnya barang lama ibuku. Kalian dengar, itu miliknya. Tetapi 3 hari yang lalu, aku sudah mendaftarkan pakaian ini dalam daftar amal pencegahan wabah. Uangnya akan dipakai untuk membeli obat-obatan pencegahan wabah. Tan Susu mengambilnya tanpa izin. Yang dia curi bukan pakaianku, melainkan uang penolong rakyat. Daftar ini sudah terdaftar di kantor pemerintahan ibu kota. Nomor, kegunaan, dan perkiraan harga semua pakaian itu tertulis dengan jelas. Prajurit, tangkap dia. Bukan aku, Lin Qi yang menjebakku, dia sengaja. Aku sudah memberimu muka.
Kau sendirilah yang mencuri barang yang tak seharusnya kau curi. Kier, kali ini, kau harus membantuku. Yang mulia, kau berlebihan. Hamba bisa membantu apa? Ayahanda kini sangat murka. Ibunda juga terkena imbasnya. Aku sudah kesulitan melangkah di istana. Kau sangat pintar. Keluargamu juga berkuasa dan berpengaruh. Pasti kau punya cara untuk menyelamatkanku. Benar kan? Asalkan kita lewati masa sulit ini, aku tidak akan pernah melupakan budi baikmu. Aku terlahir kembali. Aku kembali. Akulah putri mahkota. Akulah pemenang pada akhirnya. Dia juga kembali. Itu bagus. Biarkan dia membawa obsesi kehidupan lampaunya dan melihat sendiri bahwa semua hal di kehidupan ini bukan miliknya. Linki, tunggu saja. Kak Songki akan menjadi putra mahkota lagi. Aku tahu cara menyelamatkannya. Yang kau sebut menyelamatkannya hanyalah mendorongnya ke jurang yang lebih dalam. Apa yang kau tahu? Di kehidupan sebelumnya, Songki kembali disayangi Baginda berkat ramuan sakti. Resep tak lengkap itu sebenarnya sudah lama dinyatakan beracun oleh tabib istana. Songki, aku punya cara untuk membuatmu kembali disayangi Baginda. Aku tahu satu ramuan yang bisa membuat Baginda semangat. Kau tinggal mempersembahkannya kepada Baginda. Baginda pasti akan mempercayaimu lagi. Sungguh? Sungguh. Ada juga teratai salju Tianshan. Utusan itu paling menginginkannya. Jika kau berhasil mendapatkannya, utusan itu juga akan membelamu. Tapi aku tidak punya uang. Kau kan pangeran. Kementerian Pekerjaan dan Keuangan pasti punya barang yang bisa dipakai. Yang mulia, karung pasir dan kayu ini semua untuk menanggulangi banjir. Jika kau memakainya tanpa izin, dan hujan badai datang, Sekarang di ibu kota sedang wabah, bukan banjir. Nanti setelah aku kembali disayangi, pasti ku ganti. Nona, Songki telah menguras gudang penangkal banjir Kementerian Pekerjaan. Barang gelombang pertama sudah diangkut pergi. Nona, apakah kita harus segera mencegat? Tidak mungkin mencegat semuanya. Songki membawa perintah pangeran. Kalau dipaksa mencegat, dia akan memutarbalikkan keadaan. Aku akan segera ke istana untuk melaporkannya. Aku sudah menyiapkan buktinya. Rute kendaraan, beserta tempat persinggahan pejabat dan pedagang yang terlibat, sekaligus kuserahkan. Lalu bagaimana dengan penanggulangan banjir? Buka gudang cadangan di rumah Perdana Menteri, dan di Nufang, karung pasir, papan kayu, dan kapur tohor milik kita sendiri. Semuanya kirim ke gerbang kota dan kawasan Yiwa. Tapi itu cadangan Nona untuk melindungi rumah Perdana Menteri. Setinggi apapun tembok rumah Perdana Menteri, tak bisa hanya melindungi keluarga sendiri. Kier, pergilah menolong orang-orang. Ancaman di istana, bapak yang akan menahan untukmu. Orang tua dan anak-anak naik dulu. Orang sakit jangan kehujanan. Kirim ke gubuk di dataran tinggi. Nona Li, keluarga kami masih punya makanan. Sayang jika dilepas. Kalau makanan itu habis, aku ganti. Kalau jiwa melayang, siapa yang mengganti? Nona, dari gerbang kota dikabarkan karung pasir tidak cukup. Kirim juga stok terakhir dari rumah Perdana Menteri. Lalu bagaimana dengan rumah kita? Kalau bisa menahan satu tempat lagi, berarti satu keluarga lebih sedikit yang tewas. Ayahanda akan segera tahu. Akulah orang yang paling mampu. Kak Ki, aku sudah bilang, kau pasti menang. Membosankan. karung pasir. Cepat ambil karung pasir untuk menutup pintu. Gudangnya kosong. Karung pasir di gudang Kementerian Pekerjaan sudah dipindahkan. Nona, untung saja Anda memindahkan mereka lebih awal. Masih terlambat. Masih banyak yang belum sempat diselamatkan. Seandainya karung pasir dari Kementerian Pekerjaan masih ada, korban jiwa seharusnya bisa jauh lebih sedikit. Jadi kali ini, siapa yang berani menyentuh perlengkapan penyelamat jiwa, dia harus membayar dengan nyawanya. Mengapa gudang penanggulangan banjir bisa kosong? Siapa yang memberi kalian nyali untuk berani menyentuh perlengkapan penyelamat? Baginda, hamba tidak tahu. Itu Yang Mulia Pangeran ke-7. Yang Mulia menggunakan wewenang pangeran untuk membuka paksa gudang, menjual karung pasir dan kayu kepada pedagang asing. Omong kosong. Baginda, ini catatan waktu keluar masuk kendaraan dari pengawal rahasia Nufang. Jumlah barang, tempat persinggahan para pedagang, serta salinan dokumen izin dari Kementerian Pekerjaan. Mohon Baginda mengkajinya dengan saksama.
Songqi, demi membeli bunga salju Tianshan untuk mencari jasa, kau berani menjual perlengkapan penanggulangan banjir. Baginda, hamba hanya ingin meringankan beban Baginda. Hamba tidak menyangka hujan akan sebesar ini. Kau tak menyangka, bahkan seorang wanita pun memikirkannya. Dia mendirikan tenda obat dan gudang perbekalan, membangun tempat tinggi dan menyiapkan karung pasir. Menyelamatkan ribuan rakyat, kau sebagai pangeran, namun demi mencari pujian, kau menjual jalan hidup rakyat. Turunkan titah, Pangeran ke-7 Songqi dicabut dari jabatannya, dikurung di kediamannya, dan menunggu hukuman. Nona, Tan Susu masuk ke kediaman Pangeran ke-7. Dia menyerahkan resep obat kepada Songqi. Katanya bisa membuat Baginda semakin sehat. Nona, resep itu bermasalah. Itu bukan resep memperpanjang umur, itu resep kejang. Dalam waktu singkat bisa membuat orang bersemangat, tetapi sebenarnya menguras energi vital. Jika diminum oleh orang yang sakit parah, sangat mudah merusak dasar tubuh. Lalu kita bagaimana? Segera suruh tabib wanita menuliskan sifat obatnya, kirim ke biro medis kerajaan untuk dicatat, lalu minta ayahku melaporkannya dalam sidang istana besok pagi. Semua obat yang dipersembahkan kepada Baginda, wajib diperiksa oleh biro medis kerajaan. Tidak boleh dibawa masuk istana secara sembarangan. Bagaimana kalau Songqi tidak menaatinya? Berarti dia sendiri yang melanggar hukum negara. Dia sendiri yang menyerahkan bukti kejahatannya di hadapan publik. Pangeran ke-7, Baginda berfirman, obat-obatan harus diperiksa oleh biro medis kerajaan terlebih dahulu. Ini obat bakti yang kubuat dengan darah dari jantungku. Yang penting kesehatan ayahanda. Jika terlambat, sanggupkah kau menanggungnya? Ayahanda, hamba sangat berdosa. Hamba tak berani meminta maaf. Tapi hamba dengar ayahanda sakit. Hamba gelisah siang dan malam. Hamba mencari resep rahasia. Semoga ayahanda sehat. Di dinas tabib istana, Ayahanda, obat ini wujud bakti hamba. Jika diserahkan ke dinas tabib, pasti ada yang rebut pujian atau lempar tanggung jawab. Hamba mohon ayahanda minum 1 pil dulu. baik. Aku merasa jauh lebih segar. Baginda, racun obat sudah meresap ke organ dalam. Aliran darah dan qi tidak stabil. Kami sudah tak mampu menolong. Mustahil. Itu obat umur panjang. Sebelum Baginda minum obat, hamba Lin Qi sudah mendaftarkannya ke dinas tabib. Dengan jelas menyatakan resep ini tak boleh masuk istana. Pangeran ke-7 memberikan obat tanpa sepengetahuan dinas tabib. Buktinya lengkap. Pangeran ke-7 masuk ke bangunan samping di malam hari, lalu memberikan obat itu kepada Baginda secara diam-diam. Baginda mangkat. Pangeran ke-7 Songqi menjual perlengkapan penanggulangan banjir secara ilegal, menyebabkan banjir dan jatuh korban, juga memberikan obat beracun tanpa izin, menyebabkan mendiang kaisar wafat. Kau mengakui kesalahanmu? Aku tidak membunuh kaisar. Aku ditipu oleh Tan Susu. Resep itu dia yang memberikannya. Kau sendiri yang mau dipuji. Kau sendiri yang meminta dinas tabib untuk memberikan obat. Sekarang kau melempar kesalahan padaku. Kalau bukan karena resep racunmu, mana mungkin aku sampai begini. Kalau bukan karena kau ingin jadi putra mahkota, apa kau akan mendengarkanku? Aku tidak tahu apa-apa. Semua itu mereka bertindak sendiri. Selir Liang menerima suap untuk menggelar festival bunga, diam-diam menjual barang pemberian kaisar. Buktinya juga di sini. Selir tak perlu terburu-buru membersihkan diri. Dialah yang menjual perlengkapan penanggulangan banjir, menyebabkan banyak orang tewas. Dan dia juga mencuri pakaian bantuan banjir untuk membeli pakaian, serta memberikan resep racun yang membunuh mendiang kaisar. Lin Qi, dulu aku benar-benar menyukaimu. Kasih sayangmu hanya untuk dirimu sendiri. Lin Qi, kaulah yang merebut nyawaku. Nona, sampai mati dia tidak menyesal. Karena itu dia berakhir di sini. Hutang darah dari kehidupan sebelumnya. Sampai hari ini. Lin Qi, saat wabah melanda, kamu mendirikan tenda obat dan membuka lumbung amal, menyelamatkan rakyat dari sakit dan kesulitan. Saat banjir, kamu membangun dataran tinggi dan menggantung karung pasir, melindungi rakyat dari bencana banjir. Dalam kasus pembunuhan raja, kamu memberi peringatan lebih awal, menyimpan bukti, sehingga para pengkhianat tak bisa lepas dari dosa. Hari ini aku bertanya padamu, apa yang kamu inginkan? Wilayah kekuasaan. Aku bisa memberimu posisi yang lebih tinggi. Permaisuri. Kau punya strategi, punya hati, dan juga kemampuan. Jika kau mau berdiri di sisiku, negeri ini akan lebih stabil. Hamba tidak menginginkan posisi permaisuri.
Mengapa? Hamba menangani bencana, menyelidiki kasus, dan membalas dendam, bukan untuk masuk ke dalam tembok istana lagi. Hamba ingin wilayah kekuasaan, ingin bisa melindungi kaum wanita dan korban bencana, status untuk melindungi rakyat di satu wilayah. Seorang wanita minta wilayah kekuasaan. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bukan berarti tidak bisa ada. Saat wabah datang, para wanita membuka tenda obat. Saat banjir datang, para wanita memikul karung pasir. Saat raja pendahulu mangkat mendadak, justru wanita-wanita yang dipandang remeh inilah yang menyelamatkan bukti penting bagi istana. Karena wanita pun bisa menyelamatkan negara, mengapa tidak bisa diangkat menjadi bangsawan? Lin Qi, dengarkan dekritku. Aku mengangkat Lin Qi sebagai Markis Zenan. Wilayah kekuasaanmu meliputi 3 daerah di selatan, diizinkan mendirikan kantor pemerintahan sendiri. Mengelola bantuan untuk kaum wanita. Mendirikan lumbung, urusan banjir, dan dinas kesehatan di wilayah selatan. Saat terjadi bencana, kelaparan, dan wabah penyakit, kamu boleh mengerahkan bahan makanan dan obat terlebih dahulu, baru melapor ke pejabat istana. Mulai hari ini, diangkatlah bangsawan wanita pertama. Markis Wanita Zenan, Lin Qi, terimalah stempel jabatan. Hamba Lin Qi berterima kasih atas kebesaran hati Baginda. Hamba bersedia dengan segenap jiwa melindungi rakyat di satu wilayah, membuka jalan bagi wanita untuk berdiri sendiri. Di kehidupan sebelumnya, aku terbelenggu oleh cinta. Mati karena pengkhianatan. Di kehidupan ini, aku menyelamatkan orang yang harus diselamatkan, menghukum kejahatan yang harus dihukum. Menempuh jalan yang harus ditempuh. Mulai hari ini, aku adalah Lin Qi, bangsawan wanita pertama dari Dacheng.